Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jani Afriansyah Syarif dengan NPM 10124521 dari kelas 2A 2 jurusan Sistem Informasi. Jadi di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai sistem operasi dan fungsinya serta beberapa konsep penting yang berkaitan dengan pengelolaan memori pada komputer. Apa itu sistem operasi? Sistem operasi atau operating system merupakan perangkat lunak utama yang berfungsi mengatur seluruh aktivitas komputer. Tanpa sistem operasi, komputer tidak akan mampu menjalankan program maupun mengolah perangkat keras yang ada di dalamnya. Sistem operasi dapat diibaratkan tuh sebagai mengatur lalu lintas yang memastikan seluruh komponen komputer bekerja secara teratur dan tidak saling bertabrakan saat menjalankan tugasnya. Fungsi utama sistem operasi antara lain mengelola perangkat keras, menjalankan aplikasi, mengatur penggunaan memori, mengendalikan proses yang sedang berjalan, serta menyediakan antarmuka yang memudahkan pengguna dan menggunakan komputer. Lanjut membahas komponen pendukung sistem operasi. Komponen pertama adalah storage atau penyimpan. Storage digunakan untuk menyimpan data dan program. Terdapat dua jenis yang umum digunakan yaitu HDD dan SSD. HDD menggunakan jaringan magnetik sehingga harganya lebih murah, sedangkan SSD menggunakan chip memori yang memiliki kecepatan akses data jauh lebih tinggi. Komponen kedua adalah bus. Bus merupakan jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai perangkat dalam komputer, seperti CPU, RAM, dan media menyimpan. Melalui bus, data dapat berpindah dari satu komponen ke komponen lainnya. Komponen ketiga adalah PCB atau Printed Circuit Board. PCB merupakan papan sirkuit yang menjadi berbagai komponen elektronik dipasang dan saling berhubungan sehingga komputer dapat berfungsi dengan baik. Lalu bagaimana program dijalankan di RAM? Ketika kita membuka sebuah aplikasi, program tersebut akan dipindahkan dari media penyimpanan ke media RAM lainnya. RAM berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara bagi program yang sedang dijalankan. Namun, tidak seluruh kapasitas RAM dapat digunakan oleh aplikasi karena sebagian ruangnya telah digunakan oleh kernel. Kernel adalah inti dari sistem operasi yang bertanggung jawab mengatur komunikasi antara perangkat keras dan perangkat lunak. Kernel harus selalu berada di RAM agar dapat diakses dengan cepat ketika komputer menjalankan berbagai proses. Sementara itu, ROM berfungsi menyimpan firmware atau instruksi dasar yang diperlukan saat komputer pertama kali dinyalakan. Lalu di sini ada metode alokasi memori. Nah, dalam pengolahan memori terdapat dua metode utama, yaitu contiguous dan non-contiguous allocation. Pada metode contiguous, proses ditempatkan dalam satu blok memori yang beberapa bersebelahan sehingga akses data menjadi lebih cepat. Akan tetapi metode ini kurang efisien jika banyak proses berjalanan secara bersamaan. Sedangkan pada metode non-contiguous, proses dapat dibagi menjadi beberapa bagian dan ditempatkan pada lokasi memori yang berbeda. Metode ini lebih fleksibel dan mampu memanfaatkan ruang memori secara lebih optimal. Teknik paging yang digunakan pada sistem operasi modern merupakan salah satu contoh penerapan metode ini. Lalu ada fragmentasi memori. Dalam menggunakan memori, sering muncul masalah yang disebut fragmentasi. Fragmentasi internal terjadi ketika ruang memori yang diberikan lebih besar daripada yang dibutuhkan proses sehingga terdapat ruang kosong yang terbuat. Sedangkan fragmentasi eksternal terjadi ketika ruang kosong tersedia dalam jumlah yang cukup, tapi lokasinya tersebar di berbagai tempat sehingga tidak dapat digunakan untuk proses yang membutuhkan ruang besar. Kondisi ini dapat diibaratkan seperti banyak tempat parkir kecil yang kosong, tapi tidak ada satu area besar yang cukup untuk sebuah bus. Lanjut di poin penting materi. Pada poin-poin penting materi ini terdapat sistem operasi adalah pengendali utama komputer, storage dari HDD dan SSD,
bus berfungsi sebagai jalur komunikasi data, PCB menghubungkan komponen elektrik elektronik. RAM digunakan untuk menjalankan program yang aktif. Kernel merupakan inti sistem operasi. Alokasi memori terdiri dari contiguous dan non-contiguous. Fragmentasi memori dibagi menjadi internal dan eksternal. Jadi sebagai kesimpulan, sistem operasi merupakan komponen yang sangat penting dalam sebuah komputer karena berfungsi mengatur seluruh perangkat keras dan perangkat lunak agar dapat bekerja secara optimal. Selain itu, pemahaman mengenai RAM, kernel, alokasi memori, dan fragmentasi memori sangat diperlukan karena konsep-konsep tersebut berpengaruh langsung terhadap nilai komputer. Dengan pengelolaan memori yang baik, komputer dapat bekerja lebih cepat, adil, dan efisien. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup sekian dari saya tentang penjelasan sistem operasi dan fungsinya. Semoga bermanfaat. Bye-bye.